Malam-malam tadi awal Mana malam, dalilnya? Mana dalilnya Yesus menyuruh umatnya tidak bersunat? Mana? Nah, ayo. Oh, tidak ada. Kain Glenn. Tidak ada. Memang untuk orang-orang non-Yahudi. Sebentar, Kingkrep. Sebentar, Kingkrep. Kamu nggak tahu apa itu arti sunat? Kain-kain, Ya, sunat. Betul, Bu. Bukan kain-kain. Pertama, sunat itu merupakan gambaran daripada baptisan. Ya, di dalam perjanjian baru dikatakan sunatlah hatimu. Juga di dalam Alkitab perjanjian lama, Tuhan mengatakan kamu harus menyunat hatimu. Ya, jadi sunat yang di dalam, jadi gini, Kingkrep. Di dalam, lu diam dulu. Udah baik-baik, lu jangan naikin emosi gue ya. Buti mana Buti? Nggak usah nyari-nyari butik lu. Diam dulu di situ. Lanjut, Bu Sofi, lanjut. Jangan dengar dia itu pada pembual semua itu, pendusta. Jadi begini teman-teman, perjanjian lama itu adalah gambaran atau bayang-bayang. Ya, seperti misalnya pengorbanan anak domba gitu ya untuk penebusan dosa, itu merupakan bayang-bayang daripada Sang Goel atau Yesus. Ya, jadi perjanjian lama itu merupakan bayangan atau gambaran, merupakan simbolik di mana penggenapannya ada di dalam perjanjian baru. Nah, begitu juga dengan masalah sunat ya. Tuhan di dalam perjanjian lama kan mengatakan bukan sunat bukan hanya itu tapi sunat hatimu juga, dan di dalam perjanjian baru Rasul Petrus juga dengan jelas mengatakan baptisan itu lambang sunat kita, yaitu menanggalkan manusia lama, teman-teman. Gitu ya. Jadi itu yang lebih penting. Bukan sunat itu tidak boleh ya, boleh ya. Tidak ada larangan di dalam perjanjian baru, tetapi bahwa sunat atau tidak bersunat itu bukanlah sama seperti tadi ditanyakan makan atau tidak makan, itu bukanlah lagi menjadi bagian daripada. Sebentar dong, aku belum selesai. Ya, sama seperti tadi. Sebentar, aku belum selesai. Jadi sama seperti yang tadi ditanyakan siapa tadi si one way itu, makanan atau sunat itu tidak ada hubungannya sama keselamatan. Karena keselamatan itu hanya dengan iman, gitu loh Kingkrep. Ya, sebentar. Ada Ura mungkin dia, saya tanya dulu sebentar ya. Halo, selamat sore, Pak Ura. Muslim apa Kristen, Pak? Saya Muslim. Muslim, ya. Iya. Tapi suara Bapak kecil sekali, Pak. Sebentar. Udah? Ya, sudah. Oh, Pak Sumarlin ini. Iya, Pak Sumarlin. Bukan. Saya baru masuk ini. Ini materinya apa? Ya, materinya apa ini? Materinya boleh bertanya tentang kekristenan, Pak. Kami ini di semua siap menjawab. Tapi kalau udah dijawab jangan membantah ya, karena cuma untuk bertanya aja gitu. Iya. Bertanya aja. Iya. Tapi jangan dibantah ya, jangan ajak perang. Ya, soalnya sudah dijawab. Ya. Kalau mau perang di Ukraina kita ya, Bu ya. Maksudnya perang ideologi ya, perang bantah-bantah, jangan diajak bantah-bantah ya. Silakan, Pak. Kita kasih kesempatan dulu. Ya, silakan. Ini Kristen ini kan terkenal dengan ajaran kasih, atau semua Kristen atau sebagian Kristen atau gimana ya, Bu? Ya, silakan yang di dalam jawab ya. Siapa yang mau jawab? Enggak, aku bingung. Ya, Pak Subi mungkin mau menjawab. Itu pertanyaan Pak, yang lain pertanyaan yang lain. Pak, domba kecil belum ngomong itu. Iya, domba kecil ya. Silakan. Halo, siapa yang mau menjawab? Silakan Pak Domba, saya buka dulu ya. Pertanyaannya lebih spesifik, Pak. Pak Ura, pertanyaannya lebih ahok gitu. Ya. Pertama, ajaran kasih. Ini Kristen ini kan walaupun namanya Kristen kan mereka kan beda-beda semua. Cepat aja dijawab, saya jawab. Ya. Kan beda-beda semua. Apakah semua ajaran Kristen ini ada ajaran kasihnya kan itu? Nah, kemudian ajaran kasih itu seperti apa? Kan seperti itu. Oke. Jadi begini, pertama ya, ajaran kita saya jawab cepat, jangan lama-lama. Ajaran kasih adalah Allah. Oke? Allah Abraham, Allah Ishak kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Itu dalam Alkitab sudah tertulis bahwa Allah adalah kasih, ya. Di situ. Jadi kata Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus adalah kasih. Dalam Yohanes 13 ayat 34. Apakah orang Kristen semua mengenal kasih? Kristen bermacam-macam. Kristen adalah pengikut Kristus. Sesuai dalam Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Mengikuti Yesus, mengikuti firman, itulah pengikut Kristen yang aslinya, bukan Kristen tanpa pertobatan. Oke? Dalam Yohanes 8 ayat 51, menjalankan firman Tuhan, itulah Kristen. Kristen bukan agama. Kalau ada orang Kristen mengaku Kristen tidak punya kasih, itu bahlul. Kristen Abdul, ya. Kristen bukan KTP. Kristen itu bukan berdasarkan ada tulisan KTP Kristen. Kalau ada orang Kristen hari ini mendengarkan bahwa Pak Bobo bilang mereka Kristen KTP dan mereka bukan kasih, itu bukan orang Kristen, pengikut Kristen. Banyak orang Kristen punya KTP Kristen, tidak tahu gereja, tidak tahu berdoa, mabok kiri kanan, ya, pencuri, membunuh, itu bukan Kristen. Pengikut Kristen itu mengenal kasih sesuai dalam hukum yang sudah digenapi di dalam Yohanes 13 ayat 34, Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Selesai, itu aja sudah jawaban. Iya. Sebentar. Halo? Ya. Jadi bantah, silakan. Enggak, saya enggak bantah, Pak. Jadi dari keterangan tadi Bapak kan saya ada baca, ada pendengar dari Kristen yang lain katanya dalil
dari ya kasih itu kan 1 Timotius 4:12 katanya apa benar Pak? Dalilnya itu di Yesus. Yesus yang dalilnya. 1 Timotius itu menjelaskan. 1 Timotius itu surat Paulus kepada Timotius untuk menjelaskan tentang kasih. Apa itu kasih? Paham nggak? Mulut Yesus yang keluar kata-kata karena dia adalah firman hidup. Dia yang berbicara itu. Dia sendiri Allah. Oke? Selesai. Tadi Bapak tadi bilang begini, kasih itu tidak mencuri, tidak mabuk, tidak membunuh. Nah, Apa? Yang ayatnya benar baca. itu ya? Ya, baca saja Matius 15 ayat 17 sampai 20. Markus ini kata-kata dari Yesus sendiri. Markus 7 ayat 19, 20, 21. Silakan. Apa lagi? Apa? Terus Tidak boleh di membunuh, Alkitab, saksi dusta. ya, di Alkitab tidak ada agama Kristen. Yang ada adalah orang Kristen, seperti Bapak sampaikan pengikut Kristus. Jadi kekristenan itu Mas bukan agama. Kenapa ada agama di kolom KTP? Kita mengikuti undang-undang, kita hidup di dalam bernegara. Di Alkitab kamu cari dari Kejadian 1, tidak ada agama Kristen, yang ada orang Kristen, pengikut Kristus. Kekristenan adalah bukan agama, tapi hubungan pribadi ke Allah Bapa, Abraham, Ishak dan Yakub melalui Yesus Kristus Tuhan yang mati di kayu salib. Ya gitu loh Mas. Sudah disampaikan Pak Bom tadi sejelas-jelasnya. Lanjut. Ya, Nah, oke, saya jelas. Ya, kemudian saya jelasin lagi. Kemudian hanya di Indonesia yang orang Indonesia, yang pemerintah Indonesia yang mencatat agama ada di KTP dan di SIM. Eropa semua tidak ada. Negara-negara yang sudah maju tidak pernah ada catat Sebentar. di Saya rasa KTP konteks itu tidak termasuk agama. dalam pembicaraan kepercayaan kita. Bukan, saya jelasin kamu saja bahwa hanya Indonesia konteks yang mencatat agama. Iya, itu kanlah konteks kenegaraan. Saya nggak suka kita Iya. berdiskusi di sini kan masalah keimanan dan keyakinan, kayak begitu. Iya, Jadi jangan masuk tapi ini kan ada konteks kaitannya. administrasi negara loh. Ya, Ini sudah, kita sudah. bicara konteks Nggak apa-apa Pak administrasi Lobo, negara. terima aja Iya, Pak Lobo. Ya, ada Pak, kaitannya. Ya sudah. Lanjutkan Ura, apa lagi mau bertanya? Apalagi yang kamu mau tanya? Karena penjelasan dari Pak Bom tadi dilarang mencuri, membunuh. Saya ada baca Yosua 6:21. Itu seperti apa Ibu? Tolong tampilkan Ibu. Yosua berapa? Yosua 6 ayat 21. Yosua Ya. itu kapan Pak hidupnya? 6 ayat 21. Hidupnya kapan Pak? Ura. Nggak apa-apa, nanti saya jawab. Ya. Tidak apa-apa, iya. Ya, Boleh kita bertanya dia juga itu. Ibu Uti tentang Al-Quran? Iya boleh, tapi Nggak memang dari hari itu, ini Pak. saya Boleh mau ya? kasih bilang, tapi enggak hari ini kan saya bilang kita mau menjawab aja. Tapi kalau Supaya satu-satu. mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Ya, silakan. Itukah? Itu ke Pak Ura? Iya. Iya benar. Masalahnya jadi di kan mana? kalau dalam penjelasan kok udah hilang ya, saya nggak hafal Bu. Oh, masih Dalam lagi. penjelasan Pak dalam penjelasan Pak Bom tadi kan tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Oke. Kalau bunyinya di situ kan malah Ya disuruh. udah tenang aja. Nanti Pak Bom menjelaskan. Biar yang koplak-koplak di luar juga dengar. Gampang Oke, itu Pak, Yosua jadi ini. Yeriko Pak. Gampang sekali. Oke. Nggak apa-apa. Yosua ya. Oke. Kenapa di kitab Yosua ini mereka membunuh begini? Pertanyaan saya sama kamu. Waktu mereka disuruh ini, orang yang dibunuh itu orang berbuat jahat atau tidak? Ya, saya nggak tahu kan ini kitab apa. Ya udah nggak tahu. Kau udah baca berkomentar atau makanya bertanya. Itu baca-baca. Kau udah baca pasti kau baru tanya, baru bilang tidak sudah. tahu. Oke. Begini ya. Mau ngejebak ya? Sebelum kitab Yosua itu ada namanya kitab Keluaran. Musa keluarnya, itu Yosua itu penerus Musa. Ya. Musa mati baru Yosua. Dengar ya. Kau dengar. Hukum 10 hukum Taurat yang diberikan Musa dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga 17. Itu hukum diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Kau paham ya? Itu hukum untuk manusia, untuk mentaati. Kalian saja tidak mentaati 10 hukum Taurat itu. Dengar. Tuhan punya hak karena Tuhan sudah berjanji kepada Nabi Musa bahwa saya tidak akan memusnahkan manusia dengan cara yang saya sudah lakukan. Makanya kau baca dalam kitab Kejadian 9. Ya. Maka itu, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang mengadili, Dia yang menentukan, Dia yang mengambil. Dalam Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang berhak mengambil dan Tuhan yang memberi. Kemudian, di dalam kitab, ini kan Yosua kau tanya, saya jawab dengan kitab Ulangan dalam kitab Taurat. Dalam Ulangan 32 ayat yang ke-39, Tuhan yang punya hak untuk membunuh. Jadi dia bisa memakai siapapun. Contoh dia pakai Yosua, ya, punya pasukan mereka disuruh membasmikan. Karena mereka membasmi, kalau Tuhan yang pakai habiskan, seluruh dunia manusia akan habis lagi. Contoh, dengan api Sodom dan Gomora sudah, air bah sudah. Nah, sekarang kalau Tuhan memusnahkan, berarti Tuhan tidak mencintai dunia dong. Kalau Tuhan memusnahkan, pasti semuanya dihancurkan. Paham nggak? Berarti nabi-nabinya habis. Oke? Karena Tuhan yang punya hak mengadili, di dalam 1 Samuel 2 ayat 25. Kita tidak bisa memprotes Tuhan. Karena sudah tertulis dalam Ayub 11 ayat yang ke-7. Tuhan yang pada hakikatnya tidak bisa kita berpikir apa yang Tuhan pikirkan. Kita hanya manusia bodoh, yang manusia yang hanya diciptakan. Pikiran kita hanya namanya kontrarasional atau rasional. Kita tidak bisa berpikir secara Tuhan, secara supra-rasional. Oke? Jadi Tuhan yang mengadili. Jadi kaitannya dengan perintah membunuh semua manusia, anak-anak binatang tadi itu gimana itu?
Ya, termasuk Amalek kan? Makanya saya tanya kau dulu. Sekarang kau sudah menikmati kemerdekaan toh? Sekarang saya tanya kau. Tuhan mempunyai algojo, Tuhan bisa pakai siapa? Sekarang, kemarin waktu Perang Dunia Kedua, kalau Jerman tidak dihabisi dengan Jepang, tidak pakai Amerika sebagai algojo untuk pakai bom atom, nenek moyangmu, kita sekarang menikmati kemerdekaan atau tidak? Saya tanya sama kau. Ya, namanya kalau kemerdekaan tiap negara beda-beda tahunnya, Pak. Kalau nggak tinggal tergantung lama dan Bukan itu. Nggak tangkap kamu nih. Kemarin kita Indonesia bisa merdeka kalau tanpa dibom oleh Hiroshima. Bahwa Hiroshima tidak dibom. Ya bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa. Ampun, apa yang merdeka? Apa pula nggak bisa? Ini nggak ada aja. Oke, Indonesia merdeka karena apa? Ya karena perjuangan, itu aja. Oh, Ngaco. Ini sekolah di Babon Bambu dekat Comberan. Oh gitu, merasa pintar. Iya. Comberan. Oke, Iya. kita dapat ketua di Zoom yuk. Ayo. Ketahuan kan? Saya tanya kamu. Saya tanya kamu. Jelaskan. Kan tadi Bu Uti Saya tanya tadi dulu. bagus bertanya, saya bertanya. Ini Oke, kenapa oke. ngikut-ngikut? Ini saya tanya sama Pak Bom tadi. Oke, kalau sama Pak Bom. Ya, betul. Ya, silakan. Ya, kenapa nggak numpang yang lain? Gini ya. Tunggu. Langsung aja. Terakhir begini. Ya. Supaya kau memahami kenapa Tuhan pakai bangsa Amerika untuk menghabis sebagai manusia sebagai algojonya. Karena kalau Tuhan yang sendiri datang menghabiskan, dunia ini habis. Karena ada perjanjian kekal antara Tuhan dengan Nabi Nuh. Bahwa aku tidak akan menghabiskan umatku lagi. Ya, untuk itu Tuhan tidak pernah menghabiskan lagi dengan cara dunia dihancurkan. Kalau hari ini dunia Tuhan tidak mau, habislah Tuhan tidak sayang. Sudah dipakai meteor kasih jatuh hancur bumi kita habis. Ya. Kita ini manusia yang lemah, bukan manusia yang punya otak yang tidak bisa berpikir bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Hanya Tuhan bisa jadi batu ya. Kau dengar ya? Di dalam itu dihabiskan karena bangsa yang contoh suku Amalek dihabiskan, contoh orang yang berdosa dihabiskan. Tuhan memakai bangsa Israel. Nah, kau lihat ya dalam sejarah Alkitab. Israel mereka berbuat dosa, mereka jatuh dalam dosa. Mereka dihabiskan tuntas oleh mereka hampir habis. Mereka dikalahkan oleh bangsa Asyur. Ya, bangsa Asyur itu baca di raja-raja, ditawari coba Anda baca. Kemudian bangsa Yehuda juga dikalahkan oleh Babilonia. Ya, itu kerajaan Nebukadnezar. Ya, Tuhan pakai bangsa itu karena bangsa Israel jatuh dalam dosa. Kemudian bangsa Asyur ini nanti kalah dari Babilonia. Ya, Babilonia itu yang kalahkan Asyur. Ya, kemudian Babilonia nanti kalah lagi karena mereka jahat. Tuhan pakai bangsa Persia sebagai algojo, mereka kalahkan Babilonia. Nah, nanti Persia itu dikalahkan dengan bangsa Yunani. Yunani Tuhan pakai untuk sebagai algojo menghabiskan bangsa Persia. Kemudian Yunani, mereka berbuat jahat, mereka hancur lagi dikalahkan oleh bangsa Romawi. Sehingga Romawi juga habis setelah itu, setelah penyaliban Yesus, Romawi habis, sudah terpecah dengan beberapa. Jadi, kemudian Jerman dengan Italia, ya, Jerman, Italia dan Jepang ingin menguasai dunia. Kau camkan ini, kau harus belajar sejarah. Jerman, Italia dengan Jepang. Kalau mereka menguasai dunia ini karena mereka hidup dengan tidak kebenaran, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan memakai algojo, sekutu untuk mengalahkan Hitler, Italia dengan Jepang Harimoto ke siapa itu namanya ya. Makanya mereka dikalahkan. Tuhan pakai mereka sebagai algojo. Dengar dulu. Kau sejarah, kau sekolah mungkin di pesantren, maka tidak pernah belajar. Enggak, ada saya tangkap dari pelajaran sejarah itu. Kita di Indonesia aja nggak usah keluar dulu ya kan gitu. Jadi begini. Jadi menurutmu Indonesia merdeka karena perjuangan Indonesia? Menurutmu Indonesia merdeka karena perjuangan Indonesia? Ya dulu. Yang intinya karena perjuangan itu aja lah intinya. Kan kita masuknya ke ayat itu tadi. Pertama itu anggap dalam segi pembunuhan manusia. Di ayat yang ditampilkan tadi, orang apa tadi? Coba tampilkan ulang Ibu Uti. Kan ada binatang juga yang harus dibunuh di situ dibikin manusia. Begini, saya jelasin dia aja. Biar otaknya cerdas ini. Saya jelasin dia biar otaknya cerdas. Buti, saya jelasin dia Buti. Bentar Buti, saya jelasin biar otaknya pintar. Ini otaknya bodoh sekali Buti. Kamu tunggu sebentar ya, Ibnu. Gampang. Buka ya, otak lu buka lebar-lebar ya. Ketika Tuhan menghukum manusia melalui air bah yang namanya Nuh ya. Saya kasih tahu di situ. Nuh, di tengah-tengah Nuh itu masyarakatnya itu ada anak kecil nggak? Ada hewan nggak? Coba jawab. Bertanya kitab Anda tadi, kenapa Anda tadi di situ? Saya jelasin kamu. Ketika Tuhan bertanya, kan judulnya kamu diam dulu. Kau diam dulu. Kenapa kau tidak boleh protes? Kau di sini hanya masuk boleh bertanya. Kau masuk. Nggak bisa. Kau masuk hanya boleh bertanya. Kalau kau mau protes, saya tanya kau baik. Anda yang bertanya kan begitu. Kalau saya yang bertanya, saya jelasin saja. Sekarang kan gampang. Kalau Tuhan mengambil keputusan, di dalam kasihnya itu ada ketegasan. Ya, bukan Tuhan sayang-sayang orang berdosa. Yang namanya kasih itu ketegasan. Halo, Bu. Ada ketegasan. Seperti Tuhan menghukum manusia dengan air bah, itu kan ketegasannya Tuhan. Bauti, coba biar teman-teman di rumah jelas. Ya. Coba Bauti tolong buka Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 11. Biar yang kadrun-kadrun juga memahami. Bauti. Kadrun ini diterangin tapi nggak mau menerima gitu loh, protes. Jadi orangnya mau benar-benar keledai liar ini, benar otaknya. Memang keledai liar, Pak Timothy. Keledai liar sekali mereka. Menurut saya gini, nggak apa-apa. Biar penonton yang menilai seberapa bodohnya mereka. Gitu.
King David. Berarti mereka menampilkan kebodohan mereka di live sini gitu. Sebentar, permisi Pak King David, jangan naik emosi. Ya, kalau dapat pertanyaan kayak gitu dari kelompok ini, suruh mereka baca surat Al-Hud. Terangkan itu. Terangkan dari kitab mereka sendiri. Allahnya yang terperinci. Jelas dan Iya. terperinci. Iya, suruh mereka baca itu Al-Hud itu, surat ke-11. Dia nggak mau menerima, Pak. Dia tadi kan ngomong saya hanya mau bertanya, jadi nggak mau menjelaskan. Jadi memang orang ini Betul. Jadi memang Mulutnya aja udah nggak beres. benar. dari perkara itu biasanya begitu. Ketika kita menjelaskan dia nggak mau terima. Memang harusnya tadi gimana lagi kita? Karena Ibu Uti bikin judul tanya jawab dengan santai. Gitu baru mantap. Percuma, Pak Timothy. Memang mereka orang otaknya butak semua, bodoh semua. Iya, nggak apa-apa, Iya, Pak. Silakan biar aja. Hari ini memang ini. Ya, silakan. Santai ngopi-ngopi dulu. Bu Uti nanti bisa dasar aja kalau Bu Uti capek. Iya, ini saya mau ngajar, Ya. bisa dasarnya lagi untuk. Oti. Iya. Ya. Ya. Saya monitorin. Supaya enak Bisa kan kalau ya, Sofi bisa tampilkan. kan? Bisa itu dari bawah kan bisa juga kan? Ya, supaya enak, supaya katurun-katurun ini tidak Ya. supaya bisa memahami Alkitab. Tampilkan dulu firman Tuhan. Itu kan Kejadian 9 ayat 11 dan 12. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan Tuhan kan sudah berjanji. Makanya Tuhan sendiri pakai anak-anak Tuhan untuk menghabiskan. Itu kan hukum itu kan untuk Tuhan, untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Nah, kalau perjanjian Tuhan itu kan hukum itu diberikan kepada manusia, bukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan yang punya hak mengadili, bukan manusia. Mereka tidak ngerti itu Pak Bom bahwa Ya, Tuhan. teman-teman kita kasih kesempatan buat Ibnu ya. Ibnu tamu dia mau Daud bertanya. itu kan, Silakan. ya sebentar Ibu Uti. Daud itu kan tiap hari juga berperang untuk membunuh orang-orang yang menyembah berhala. Mereka keluar dari bangsa Mesir, dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi bukan Tuhan nggak berbelas kasihan, tidak. Gitu loh. Beda setelah zaman ini kita dalam kasih karunia. Ada nabi di sono yang membunuh kerjaannya itu lain itu. Lanjut Ibu Uti. Ya, silakan Ibnu. Tadi saya undang dia masuk mau tanya. Ya, silakan Ibnu. Ibnu. Paling males saya begini nih. Iya. Buka. Saya minta dibaptis Ibnu-nya ini. Ayo Ibnu, aduh buka sendiri moodnya. Kamu gimana sih? Halo, selamat siang, sore semuanya. Iya, sama sore. Iya, gimana silakan. Bu? Iya, kamu mau bertanya apa? Ini ruang bertanya. Kan tadi kita Mau bertanya Tapi jangan marah kalau ditanya juga ya. Jangan mau enak sendiri. Paura mana Paura Buti? Udah keluar, udah kalah dia, udah ngawur. Oh, terusin aja tuh Paura. Lama itu Bu. Iya, nggak ada, dia udah nggak ada. Ya, otaknya dia aja yang bocor. Si Ibnu ini dulu Kristen ya? Kamu dulu Kristen ya, Mas Ibnu? Gini deh Pak Buti, saya mau nanya Buti. Silakan. Apakah seorang perempuan mendapatkan warisan dalam hukum Kristen, Buti? Nah, Ya. Sofiatul tuh. Terus bisa jawab. ayatnya di mana, Buti? Iya. Terima kasih. Siapa yang bisa jawab ya kedudukan wanita di dalam Kristen? Itu dari kejadian udah diterangkan itu. Pak Bom ke-mute mic-nya. Oh iya. Waduh, Pak Bom ini. Ya, saya nggak ada suara kok. Saya mau tadi kok. Kemiut. Iya, kamu ngomong dari tadi nggak dengar. Ada jin ifrit mungkin di samping Bapak tolong cek dulu. Silakan bicara silakan. Ya, jadi gini, boleh saya jawab ya, Ibnu. Justru di dalam Alkitab, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki ya, karena Allah itu mengasihi manusia ya. Oleh sebab itu di dalam Alkitab dikatakan wanita itu diambil dari tulang rusuk laki-laki gitu kan. Lalu dia dikatakan sebagai penolong ya. Jadi di dalam Alkitab tidak ada sama sekali, justru perempuan itulah yang menolong laki-laki gitu. Jadi di dalam Alkitab sama sekali tidak ada yang namanya mendiskreditkan wanita gitu loh. Nah, itulah sebabnya namanya Hawa itu juga disebut ya. Kalau di tempat kalian kan nama Hawa kan tidak disebut. Itu melambangnya seperti apa gitu. Melambangkan apa ketika Hawa juga tidak dikenal gitu. Tetapi di kami ya, walaupun Hawa disebut dia gara-gara dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu ya, tetapi dikatakan bahwa dari keturunan perempuan itu ya, ular itu dari tumit perempuan itu akan menginjak kaki ular gitu loh. Jadi perempuan dari keturunan perempuan. Jadi sama sekali nggak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki di dalam kekristenan. Semuanya mempunyai derajat dan sama di mata Tuhan gitu loh. Buti. Baca itu, Buti. Kejadian 2 ayat 18, Buti. Tolong dibaca biar Ibnu paham. Buti. Kejadian 2 ayat 18. Wanita itu juga Ya, bisa ayat menjadi 18. nabi. Iya, wanita bisa jadi nabi di sini ya. Bisa jadi Kejadian nabi, Ya. dia ada. Jadi Baca dulu Buti, Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 ya. Ya. Tuhan telah Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu dia. Jelas banget. Itu dia. Udah itu Yes. aja. Ya, jangan Itu salahkan. sudah terbantah. Saya potong, Buti. Ya, silakan. Jadi kan gini Buti ya. Apa namanya?
konsepnya kan gini Buti. Hmm. Tuhan yang mungkin bagi Anda Yesus turun ke bumi, ya kan? Hmm. Kan katanya menggenapi ajaran dari menggenapi ajaran sebelumnya si Musa gitu kan, Musa lah kita katakan ya, Ya. kan? Kan Bukan memberikan Musa, hukum. seluruh nabi. Kok Musa? Oke, seluruh nabi, oke. Kan datangnya dia kan memberikan hukum-hukum kan, karena di dalam Taurat pun ada hukum-hukum, ya kan? Makanya kan saya bertanya kepada Anda. Apa hukum apa saja? Kamu kan sudah bilang hukum apa saja. Kalau bicara kan kau hukum apa saja? Ketika ada seorang keluarga nih, tiba-tiba ada 3 anak lah, ya kan? 2 laki-laki 1 perempuan. Itu dalam Alkitab hukum pembagian warisan seperti apa? Ada yang tidak kan sama gitu. semua kok, dianggap sama. Lihat aja tadi yang Bu Uti omongin. Yakin sama semua. Iya sama. Kalau ada yang menyimpang Yakin. tuh manusia aja. Saya kasih ayatnya, Anda langsung ini loh Pak. Boleh. Buka. Habis itu kita nyatakan satu. Ya udah. Udah enggak usah. Kita bicara hukum Taurat. Oke, mantap ini. Oke, gitulah. Sudah teruji. Ya. Kan? Karena Ibnu bicara hukum Taurat. Sebentar teman. Dia yang mau ajak kita masalah kita, dia bilang kamu kasih ayat. Oke, kau jangan lari ya. Lanjutkan. Bukan gitu Pak Monggo. Ini Ayo, mahal, ayo. Pak. Ilmunya mahal banget. Kan, Jadi nanti gua mau gini malah. deh Pak Bukti, ini Ini kamu bicara warisan properti. Saya jawab. Ingat gini loh Bu. Hormatilah dan kudus. Jadi gini loh. Kalau dalam Islam jelas ada ayatnya. Bagaimana? Ya, jangan bahas Islam dulu. Ayatnya apaan? Orang itu nggak 100%. Matematikanya aja keliru loh. Mana tadi ayat Alkitab tadi mana coba dikasih dulu. Ya. Contoh ya. Misalkan ada seorang meninggal, ya kan? Ada beberapa anak, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Bagaimana ketika tidak ada anak? Itu hukum warisnya ada dalam Al-Qur'an. Ya kan? Saya kalau ngasih ayat Al-Qur'an sendiri percuma, makanya saya nanya Alkitab aja dulu gitu kan. Kalau saya sudah tahu bagaimana sih konsep Alkitab terhadap warisan untuk anak perempuan, saya tahu, ayatnya pun ada. Gitu kan. Bukan, tujuh. Cuman ya katanya kan Anda kan kalau Anda buka channel ini berarti kan ahli dong, harusnya ahli Alkitab dong. Bukan. Anda nanya kan, anak perempuan dapat hak waris kan? Ada kok di Alkitab, kenapa? Ya ayatnya mana gitu. Kalau dibuka dong bilangan 27. Iya ya, bilangan 27 tolong dong. Ada di Alkitab. Iya. Bilangan 27 tolong. Kalau anak sulung, bentar Ibnu. Kalau di perjanjian lama sesuai hukum Taurat, anak sulung itu mendapatkan 2 kali lipat. Ya, itu kita bicara hak kesulungan. Kalau kamu bicara namanya properti ya, tanah dan sebagainya. Itu anak sulung mendapatkan warisan 2/3 kalau nggak salah ya Pak Bom. 2/3 kalau nggak salah ya, berkat anak sulung ya. Tapi kalau misalnya di keluarga itu, bentar dong, aduh jangan ribut. Iya Bu. Kalau misalnya itu nggak ada anak laki-lakinya, pada waktu itu juga di zaman Musa tuh ada yang punya 7 anak perempuan semua tuh. Anaknya siapa tuh Pak Bom? Aku agak lupa tuh. Ini Bu Sofi nih Bu. Maksudnya yang ini Bu. Iya ini. Oh ya, bilangan 27 ini ya. Iya. Tuh anaknya laki-laki masih semua, tinggal anak perempuan. Ya, pada waktu itu mereka tanya sama Musa, kami ini anaknya tinggal perempuan semua nih. Coba kita lihat bilangan 27. Nah, itu mendapatkan hak nggak? Mendapatkan hak kata Tuhan. Ya, ini dasarnya bagaimana wanita itu juga mendapatkan warisan yang sama dengan laki-laki. Ya, coba Pak Burus. Malu nih ya. Iya, jadi gini loh, Bu. Jadi gini loh, intinya ketika ada Jangan jadi gini, bentar. Ini bilangan 27 sebentar. Ini bilangan 27 itu judulnya semua, Bu. Dibuka semua, Bu. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Hak waris. Buka judulnya semua, biar si Ibnu ini matanya ke belalak. Semuanya, Bu. Ya, matanya Bilangan keluar. 27 semuanya. Kamu baca nggak tuh judul rekodnya Ibnu? Keluar. Saya pamit dulu ya. Saya mau live dengan saudara saya dari Katolik ya. Di Damai Kasih. Saya diundang ya. Makasih ya. Saya berkati. Oke. Halo semua Pak Lobo. Pak Lobo mau ikut nggak Pak Lobo? Thank you, Pak. Iya, Pak Lobo ya. Saya di Damai Kasih ya. Kita menyusul, kita menyusul. Ya, siap. Kita menyusul. Hak waris bagi Kita anak-anak menyusul. perempuan. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zela, Fedah, Pehat bin Hefer, bin Gilead, bin Makir, bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Anak-anaknya itu adalah Malha, Noah, Golka, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar di depan para pemimpin. Dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan. Serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak termasuk di dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan. Dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri. Ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu di hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelefehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya.
Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai seorang anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara laki-laki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan pusaka itu kepada kerabatnya yang terdekat di antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Jelas banget ya. Ya, jadi nggak ada bedanya Kristen perempuan laki, ya nggak sama dengan kamu. Nah, Ibnu, kalau di tempat kamu perempuan di sana, bukan. Tapi ketika dia ada anak laki-laki, si perempuan tidak mendapatkan warisan, toh. Loh, mendapatkan tetap sama, tinggal dikurangi dari hak anak sulungnya. Dia anak sulung atau bukan? Coba ayatnya mana, Bu? Ya, itu sudah tradisi bangsa Israel, bahwa hak kesulungan itu 2/3, sisanya dibagi rata tuh ke adik-adiknya. Iya, cuman masalah gini loh, Bu. Ada ayat yang berbunyi ketika ada anak yang laki-laki, bentar, saya mau perempuan sabar tidak dulu nih. mendapatkan warisan gitu loh. King of Bener Ship ini Muslim atau Islam? Mana Ya? dalilnya? Muslim atau Kristen, ya? Anda mendalilkan, buktikan gitu dong. Masalah kami suruh buktikan. Kebalik loh, Ibnu. Ya, sebentar ini Pak. Ingat ya Ibnu, ini perjanjian lama, perjanjian baru, itu nggak ada pakai gitu lagi, nggak diatur lagi hak-hak begitu, dibagi rata semua anak-anak ya. Iya, betul. Udah gampang itu pertanyaan. Ya, silakan Pak King of Ship. Mungkin mau bertanya? Ya, lanjut aja dulu, lanjut. Ya, ini Pak Ustadz, kalau nggak salah, Pak Ustadz DMC ya Pak? Kita ketemu di Aditya ya Pak, kalau nggak salah Pak? Hiro. Iya, Pak Hiro, iya. Iya. Nggak ada pertanyaan Pak? Ya. Kami yang bertanya boleh Lanjut dulu sama Ibnu. Ya, boleh nggak? Lanjut dulu sama Ibnu. Ibnu udah. Kami bertanya boleh? Dia Ibnu. Ya. Kalau kami Saya bertanya boleh? Ya, boleh nggak Pak? Boleh Ibnu udah terkapar kayak kuro-kuro jempale dia. Saya satu bertanya, boleh nggak? Satu aja. Ya, Gua boleh sebanyak nggak, banyak. Pak? Saya mau Ya, pilih Kristen di sini. Ya, silakan. Gimana? Ya. Boleh bertanya? Satu aja. Raja Domba, ya. Oke bro, boleh saya bertanya nggak kepada umat muslim di sini siapa? Ya, Pak. Halo? Ya, silakan. Oke, itu Muhammad itu disunat nggak sih? Tolong dijelaskan. Dalilnya ada nggak kalau dia disunat? Kalau tidak disunat, berikan dalil. Astaga, itu aja pertanyaanmu Timothy. Jawab Pak Bro, itu pertanyaan anak TK, anak-anak yang bodoh, goblok, belum. Makin mudahnya tolong dijawab. Sudah jelaskan, jawab. Oh, kayak begini ya, goblok-goblokin orang. Ya udah jelaskan. tolol-tololin orang. Ini gimana sih orang saudara kita ini? Oh gitu aja, bukannya dijelaskan, dijawab, diberikan pencerahan, malah oh gitu-gitu aja ya. Sama seperti si Aristo, si Slayer. Kalau saya jawab pasti kamu akan membantah lagi. Kamu menghargai jawaban saya, kamu Timothy. Jawab saja. Kamu jawab. Jadi biar Ibnu aja yang jawab. Kamu saja pertanyaan begini-gini. Kamu saja yang jawab, kamu saja. Jangan Ibnu. Udah jawab aja pakai dalil, udah jangan banyak ini bicara. Udah buka aja di Hana 1 2 3 udah. Itu jawabannya. Buka. Ayo buka. Berapa? Sudah 16. Ya, buka kita baca sama-sama. 1 2 3 ya. 123. Mana? Kata sunat pun tidak ada loh. Mila Ibrahim, tahu nggak arti dari Mila? Nggak ada juga. Di Mila Ibrahim pun nggak ada. Mila Ibrahim juga nggak ada. Mila Ibrahimnya mana? Kata Mila Ibrahimnya mana? Nggak ada. Mila Ibrahim juga nggak ada. Milata. Anit tadi Milata Ibrahim. Apa belum ada kata Mila? Dibacakan. Baca aja. Bukannya belajar dulu. Baca aja. Semua ada di laptop bisa mendengar. Bacakan saja dulu. Baca aja. Summa auhayna ilaika anit tabi Milata Ibrahim Hanifa. Iya. Baca aja. Itu kan ada kata Mila ya. Harus Ya, baca aja. umur 80. Mana kalimat yang disunat dulu, Pak? Kalimat disunat ada nggak sih? Baca lengkap dari atas. Coba baca lengkap dari atas. Enggak, aku mau nanya. Di ayat 1 2 3 itu ada enggak Ibrahim di situ suruh beribadah kepada Allah itu ada enggak? Saya bertanya tadi, Muhammad. Kenapa tidak jelaskan? Kamu jangan balik bertanya, jelaskan kitab sucimu. Jangan kesana kemari. Jelasin dulu ini. Kan sudah jelas itu. Summa auhayna ilaika dulu dari tabi atas ke bawah. millata Ibrahim. Jangan melompat ke sana kemari. Baca dulu dari atas. Silakan. Jawab. Baca dulu dari atas. Silakan. Baca. Dari atas mana lagi? 1 2 3 udah jelas itu. Baca dulu dari atas. Itu surah 16 ayat 1 2 3. Baca. Atau saya baca ya? Saya baca. Gimana? Bacalah, baca. Kemudian kami wahyukan kepada dalam burung Muhammad. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama yang yaitu sikap hidup dan akhlak Nabi Ibrahim yang lurus dan selalu dalam kebenaran dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Mana kata sunat? Nggak ada.
Sekarang begini, sunat itu bagian dari agama enggak? Kutanya sama kamu Timothy, sunat itu bagian dari agama enggak? Di mana? Sunat itu Sunat itu bagian dari agama. Sunat itu perjanjian. Abraham kasih udah, perpuluhan, aku jawab. Abraham kasih perpuluhan, kamu kasih perpuluhan enggak? Udah, aku jawab, aku tanya nih, jangan kalian bertanya terus. Udah. Bertanya Ini belum selesai. Aduh, kalian nggak bisa tanya. Ini belum selesai. Ini dulu belum selesai. Nggak bisa. Ayat sunat belum selesai. Ayat sunat belum selesai. Diskusi nggak bisa bertanya. Santai bro, santai bro, sambil ngopi bro, santai. Kita tanya dulu lah. Kita udah jawab dengan dalil. Belum terjawab itu. Kecuali kalau gini. Aduh, kok belum terjawab? Giliran itu dong bertanya. Belum. Kecuali Belum gini. terjawab. Di situ kalian buat judul. Bentar dulu. Kalian buat judul. Bang Timothy, ini nggak ada kata sunat ya udah. Saya nyerah deh. Walam. Kalau begitu Ini- baru kamu bertanya. Akui dulu. Ini Tidak ada Uti sunat membuka dari- ruang bertanya bagi para polemikus. Saya mau bertanya enggak? Tanya tadi. Boleh enggak? Ini belum selesai. Aduh, Boleh ditanya. judulnya boleh bertanya. Kamu boleh bertanya, tapi giliran ditanya enggak tak mau. Hino, Gimana ya? Buat judul itu Bentar, teman-teman. Hino, itu Oten Oi, oi. bertanya kepada muslim. Diam dulu. Ini enggak. Diam dulu kamu. Diam dulu. Kain-kain Sebentar, Pak Timothy. Aduh, diam dulu dong. Silakan. Boleh enggak Sekarang begini, Hino, tuh kan gue lagi mau ngomong, lu ngomong. Belum gue tampol nih kalau dekat sama gue. Turunin. Ya, Hino, kamu akui dulu bahwa ayat sunat itu tidak ada dalam Quran, ya. Jadi kamu tidak mempunyai dalil, ya. Kemudian baru kamu bertanya, begitu Hino, ya silakan. Bukan Ibnu, Kan dalam koridor ya, santai-santai, jangan bukan ngegas. Ibnu namanya. Namanya bukan Ibnu tadi, bukan Ibnu. Hino kan? Si King. Bukan King Crab, ya. King Crab, silakan King Crab. Ya, King Crab, ya. Silakan King Crab. Ibu Sofi, kalau dia mengaku, ya udah Abang Timothy nggak ada kata sunat, walam. Ya udah, King Crab, silakan King Crab. Ya, yang penting Ya, gue bertanya King of nih. the Ship. Ya, udah. Memang Berarti udah kata sunat. Ya udah ya. Ya udah, jadi sekarang kamu Udah. ngaku ya, ayat itu nggak ada. Bilangnya. Iya, sekarang kamu tanya, ya. Oke, gue bertanya nih. Walam Oke. tadi. Mana dalilnya Yesus menyuruh umatnya tidak bersunat? Mana? Nah, ayo. Oh, tidak ada. Kain-kain, Glenn. Tidak Loh, ada. memang untuk orang-orang non-Yahudi. Sebentar, King Crab. Aduh. Sebentar, King Crab. Kamu nggak tahu apa itu arti sunat? Kain-kain, Ya, ya. sunat. Betul, Bu. Bukan kain-kain. Pertama, sunat itu merupakan gambaran daripada baptisan. Ya, di dalam perjanjian baru dikatakan sunatlah hatimu. Juga di dalam Alkitab perjanjian lama, Tuhan mengatakan kamu harus menyunat hatimu. Ya, jadi sunat yang di dalam, jadi gini, King Crab. Di dalam, Ibnu, lu diam dulu. Udah baik-baik, lu jangan naikin emosi gue ya. Buti mana Buti? Nggak usah nyari-nyari butik lu. Diam dulu di situ. Lanjut Bu Sofi, lanjut. Jangan Nggak ada, itu enak karena aja. pembual semua itu, pendusta. Jadi begini teman-teman, perjanjian lama itu adalah gambaran atau bayang-bayang, ya. Seperti misalnya pengorbanan anak domba, gitu ya, untuk penebusan dosa. Itu merupakan bayang-bayang daripada Sang Goel atau Yesus. Ya, jadi perjanjian lama itu merupakan bayangan atau gambaran, merupakan simbolik, di mana penggenapannya ada di dalam perjanjian baru. Nah, begitu juga dengan masalah sunat, ya. Tuhan di dalam perjanjian lama kan mengatakan bukan sunat, bukan hanya itu, tapi sunat hatimu juga. Dan di dalam perjanjian baru, Rasul Petrus juga dengan jelas mengatakan baptisan itu lambang sunat kita, yaitu menanggalkan manusia lama, teman-teman. Gitu, ya. Jadi itu yang lebih penting. Bukan sunat itu tidak boleh, ya. Boleh, ya. Tidak ada larangan di dalam perjanjian baru, tetapi bahwa sunat atau tidak bersunat itu bukanlah sama seperti tadi ditanyakan makan atau tidak makan, itu bukanlah lagi menjadi bagian daripada, sebentar dong, aku belum selesai. Ya, sama seperti tadi. Sebentar, aku belum selesai. Jadi sama seperti yang tadi ditanyakan siapa tadi si one way itu, makanan atau sunat itu tidak ada hubungannya sama keselamatan. Karena keselamatan itu hanya dengan iman, gitu loh King Crab, ya. Jadi yang di dalam perjanjian lama itu merupakan gambaran. Ya udah silakan. Nah, jadi kata si Paulus mengatakan kalau orang bersunat itu tidak berguna bagi Kristus. Gimana itu kira-kira? Nah, ayo. Iya, begini Ayatnya karena di mana? ya sebentar. Ya ada itu ayatnya. Ya, begini. Jujur. Tahu lo, Bu. Jujur kau. Silakan. Jadi begini di dalam Ayatnya dulu. Buka ya, ayat itu dulu. bisa cari, bisa Coba cari buka ayatnya dulu, kita baca dulu. Biar Ya, jangan jadi di takliah dalam di sini. begini, jadi di dalam perjanjian baru sunat atau tidak itu tidak penting lagi, ya. Jadi ketika gini loh, kamu harus memahami bahwa di dalam perjanjian baru ketika agama Kristen pertama mula-mula berkembang, itu ada orang-orang bangsa Goyim, bangsa lain atau Yahudi yang masuk menjadi Kristen. Nah, disitulah mulai terjadi konflik, ya, kalau saya boleh bilang konflik internal, di mana rasul-rasul itu heran gitu, karena ternyata Roh Kudus dan kasih karunia Allah itu juga dicurahkan bagi bangsa-bangsa lain. Mereka menerima kasih karunia yang sama, mereka juga penuh dengan Roh Kudus waktu itu. Nah, sehingga terjadilah satu konsili atau sidang, kalau kamu baca di Kisah Rasul 15 pada waktu itu, apa nih yang harus kita lakukan untuk bangsa-bangsa Goyim tersebut? Apakah mereka harus jadi ke Yahudi-Yahudian?
Gitu loh. Apakah mereka harus mempersembahkan anak domba seperti kita mempersembahkan anak domba setahun 3 kali ke Yerusalem? Apakah mereka harus disunat dan sebagainya? Nah, kemudian para rasul ini merapatkan, mereka berdoa di situ dan merundingkan pada waktu itu, kalau kamu baca di Kisah Rasul 15, bahwa untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, kita tidak usah lagi memberatkan mereka dengan bermacam-macam aturan hukum Taurat. Ya, hanya mereka tidak boleh makan daging persembahan berhala, mereka tidak boleh makan minum darah, kemudian mereka tidak boleh berzina. Ya, jadi 10 hukum Taurat itu tetap harus dituruti yang ditulis di loh batu itu. Ya, tapi hukum-hukum seremonial itu tidak lagi diwajibkan. Karena apa? Rasul Paulus mengatakan, loh, kita saja yang orang Yahudi yang melakukan hukum Taurat saja tidak dibenarkan karena hukum Taurat gitu loh. Kita tidak diselamatkan karena hukum Taurat, melainkan karena iman. Gitu. Jadi kamu harus paham seperti itu. Nah, silakan teman-teman kalau dia mau menambahkan. Oke, ini masalah menarik tadi. Masalah hukum Taurat yaitu hukum seremonial, hukum apalagi hukum moral dan yang lain-lain. Di dalam Efesus ya, yang 10 perintah Allah itu yang 10 perintah Allah itu nggak dibatalin ya. Jadi jangan berzina, jangan membunuh, jangan Iya, betul kata Ibu Sofi. Ya. Itu tetap harus dilakukan ya. Ya, betul Bu Sofi. Ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus sebagai anak manusia, maka hukum Taurat batal. Kira-kira hukum Taurat itu kan tidak mengenal hukum moral, hukum seremonial dan hukum-hukum lain. Kan hukum Taurat itu kan umum dia, nggak secara dikhususkan. Nah, gimana itu? Kan hukum Taurat dia, hukum Taurat. Tidak hukum seremonial, tidak hukum moral. Bang Iro sekalian, Bang. Bu, Sofi sekalian. Tadi kan Bang Iro nanya tuh. Kalian tadi saya mau nanya. Tadi ayat tadi tunggu, jawab satu-satu dong. Jawab satu-satu dulu. Tadi Efesus 2 ayat berapa? 15 ya? Ya, Efesus 2:15. Buka baca dulu biar sama-sama enak. Oke. Saya screenkan aja biar enak. Ya, aku jelasin ya mengenai hukum Taurat. Belum clear ya Bu Sofi ya. Mengenai warisan belum clear, oke? Warisan udah clear dong. Emang hitung-hitungannya kalau kamu menanyakan berapa persennya itu tidak ada ya. Tapi kan aku sebentar aku udah jelaskan kalau di dalam perjanjian lama kan anak sulung mendapatkan 2/3. Jadi memang anak sulung itu mendapatkan namanya hak kesulungan. Jadi lebih banyak gitu. Sisanya baru dibagi sama anak-anak yang lain. Nah, tapi di dalam perjanjian baru memang Tuhan Yesus nggak pernah ngatur hal-hal begitu, Ibnu. Yang Tuhan Yesus atur itu adalah hukum hati nurani. Ya, jadi dibagi rata boleh nggak boleh karena kita berdasarkan di perjanjian lama tadi kan anak perempuan juga mendapatkan hak mereka gitu loh. Jadi sama aja gitu, nggak dibeda-bedain. Tidak ada aturan ya setelah di perjanjian baru, tidak ada aturan nanti ya. Enggak, perjanjian baru tidak mengatakan ini ada hukum waris anak perempuan harus karena enggak, ya dibagi rata aja. Tidak ada gitu. Ya. Jadi kita kalau lu kan harus diatur, cebok diatur, masuk kamar mandi diatur. Kita nggak ada begitu. Ajaran Bahlul. Oke. Ya, santai. Oke, sekarang aku jawab ya. Di sini turunin aja tuh Timothy. Gak ada gunanya. Lu aja yang turun. Lu tuh sudah mic-nya rusak, otak lu rusak. Iya. Wewe ini gak enak banget ya. Selain otaknya rusak, mic-nya juga rusak. Sakit telinga. Bentar, coba Ibu Sofi sebentar. Ganti handphone dulu. Mumpung kamu masih di sini. One way, kamu tadi menantang saya. Saya tantang kamu debat, saya layani. Di channel Muslim. Udah sekarang aja, nanti habis ini. Ya. Di channel, saya minta di channel Gipli atau di channelnya sekarang, di channelnya si Ainama atau di channelnya JCC ya. Udah Nisa Dasa, aku jawab yang hukum Taurat dibatalkan ya. Oke. Nah, silakan. Gitu dong. Jadi begini ya, di dalam perjanjian baru itu kita mengenal yang namanya hukum yang baru. Jadi Tuhan mengatakan aku memberikan kepadamu satu perjanjian baru. Kalau kamu baca misalnya di Yohanes 1 ayat 17 bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh karena Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Ya, makanya Roma 8 ayat 1 dikatakan hukum roh kehidupan atau the law of the spirit of life yang ada di dalam Kristus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itulah yang kita pakai sekarang Ibnu. Ya, jadi di dalam perjanjian baru itu, makanya Rasul Paulus mengatakan hukum kasih karunia itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan kalau kamu masih mau dibenarkan oleh hukum Taurat, maka hukum Kristus itu menjadi no efek, kamu jatuh dari kasih karunia ya, karena kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, karena iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena kita melakukan hukum Taurat gitu. Nah, Yesus itu membawa satu hukum yang baru yang lebih kuat dibandingkan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu perantaraannya adalah darah binatang, kalau hukum kasih karunia itu perantaraannya adalah darah Yesus sendiri ya, dan perjanjian darah itu merupakan satu perjanjian yang tidak bisa dibatalkan ya. Dan nanti aku akan bikin satu video sendiri mengenai the law of the spirit of life ya, atau hukum roh kehidupan, hukum kasih karunia. Nah, ketika Rasul Paulus mengatakan hukum Taurat itu dibatalkan, bukan dibatalkan dalam artian hukum Taurat itu tidak lagi ada. Kalau kamu baca Yeremia 31 ayat 31, coba bisa dasar Yeremia 31 ayat 31, Tuhan mengatakan begini nih King Red, aku akan mengadakan satu perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Jadi artinya orang-orang pilihan Allah, bahwa 10 hukum Taurat itu bukan lagi ditulis di atas loh-loh batu, tetapi di atas loh-loh hati manusia. Nah, di mana Yeremia 31 ini digenapi? Di Kisah Para Rasul 2 ketika Roh Kudus turun ya. Jadi di perjanjian lama hari raya Shavuot atau hari raya turunnya 10 perintah Allah itu diperingati setiap tanggal 6 sampai 8 bulan Sivan. Di perjanjian baru, hari raya Shavuot ini merupakan turunnya Roh Kudus, yaitu menggenapi janji di Yeremia 31 ayat 31
bahwa Allah tidak lagi menuliskan hukum Taurat itu di loh batu, melainkan di dalam loh hati manusia. Maka Roh Kudus turun ke atas para rasul, dan sejak saat itulah maka Taurat itu ada di dalam hati nurani kita. Sehingga Rasul Paulus mengatakan begini, di dalam hukum kasih karunia ini pertimbangannya bukan lagi harus jangan makan ini, jangan makan itu. Pertimbangannya adalah keberatan hati nurani. Jadi Rasul Paulus mengatakan begini, kalau kamu makan dan itu menjadi batu sandungan bagi saudaramu, kamu jangan makan. Tapi kalau kamu nggak makan dan itu malah jadi batu sandungan bagi saudaramu, kamu makan. Jadi pertimbangannya bukan lagi kamu harus dikasih tahu ini jangan cebok pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri, jangan merokok. Pertimbangannya bukan itu, ya. Di dalam Alkitab juga nggak ada tuh jangan pakai narkoba, jangan merokok. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kamu mikir, gitu loh. Makanya dikatakan kalau kamu rohnya sudah dibaharui, kamu sudah lahir baru. Rasul Paulus mengatakan begini nih, kamu tahu apa yang baik, yang berkenan dan sempurna di hadapan Allah. Nggak perlu dikasih tahu, jangan rokok, jangan pakai narkoba. Nggak perlu dikasih tahu, jangan makan kolesterol, jangan makan berlemak. Nggak perlu dikasih tahu hal begitu. Nggak perlu, ya. Nggak perlu dikasih tahu jangan makan ini, jangan makan itu. Karena apa? Roh Kudus udah menulis hukum kasih karunia atau hukum Taurat itu di dalam loh hati kita. Jadi Rasul Paulus mengatakan sekarang hukum Taurat itu udah ada di dalam hati nuranimu. Kamu udah disunat, ya. Kamu udah dibaptis. Dibaptis itu artinya menanggalkan manusia lama, sama seperti disunat. Dikerat kulit katanya, yang lama ditanggalkan. Kamu sudah jadi manusia baru. Nah, dengan kamu lahir baru, kamu dibaptis, kamu sudah disunat secara rohani. Kemudian hukum Taurat ditulis dalam batinmu. Sekarang bukan lagi kita tuh hidup kayak si Ibnu tadi. Mana dalilnya? Boleh ini, boleh ini. Mana dalilnya boleh merokok, nggak boleh merokok. Harus dikeluarin fatwa pendeta Indonesia jangan merokok. Oh, nggak begitu. Karena Rasul Paulus mengatakan Roh Kudus ada di dalam kamu. Maka kamu mengetahui apa yang baik dan berkenan dan sempurna. Itu King Crab, itu yang namanya hidup dan berjalan di dalam roh. Ngerti kamu, ya? Itu kamu alami kalau kamu sudah lahir baru. Ya, gitu teman-teman. Kita tidak nambahin. Tapi kalau di situ tidak ada hukum Taurat itu dibatalkan, mau hukum dalam hati, mau hukum di luar hati itu tidak ada. Hukum Taurat yang batal, tidak bisa digunakan. Begini, kalau memang Yesus menggenapi hukum Taurat, ya betul, tapi bukan berarti menghilangkan. Menggenapi hukum Taurat tidak dihilangkan. Saya ngomong dihilangkan. Karena itu kan dibatalkan. Dibatalkan berarti kan menghilangkan hukum Taurat. Sudah jelas di Efesus 2:15. Sekarang King Crab aku tanya. Di Galatia di pasal 3 ayat 13. Bentar. Terputuslah orang mati. Jangan loncat ayat dulu. Terputuslah orang salib mati di salib. Berarti hukum Taurat itu tunggu. Jangan lompat dulu, jangan lompat. Ini belum kelar. Ini bukan lompat-lompat. Di Galatia pasal 3 ayat 13. Bukan, ini belum kelar loh. 2 ayat 15 itu serasi loh. Sudah, saya jelasin. Begini. Pak Timothy, saya tambah dikit aja. Baru habis itu Pak Timothy. Kalau kita baca perikopnya dia, kalau kita baca perikop yang tadi Efesus 2, kita harus jangan dilepas dari perikop ayat itu ya. Karena kan biasa pihak muslim ambil satu ayat, lalu membuat framing. Itu dipersatukan di dalam Kristus. Judulnya aja di atas dipersatukan dalam Kristus. Kita baca ayat 16-nya. Kita baca ayat 16 ya. Saya baca dari 15 16 biar nyambung ya. Dengar baik-baik. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Elohim oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 18, karena oleh dia, oleh Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Elohim yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Elohim yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam dia kamu juga turut dibangun dan menjadi tempat kediaman Elohim di dalam roh. Itu yang Ibu Sofi bilang tadi itu, bahwa di dalam kita ini ada Roh Kudus. Ya, jelas itu sekali. Ya, ini artinya untuk orang Yahudi, orang-orang bersunat dan untuk orang yang tidak bersunat, ya, itu disatukan di dalam Yesus. Itu maksudnya, ya. Tapi gini, kan kalau kita dibacakan ayat sama Lobo ini dari 15 sampai ke berapa? 19. Berarti kan kalau dibatalkan yang hukum Taurat, berarti damai sejahtera. Jadi selama hukum Taurat itu berdiri, berarti nggak damai-damai lah itu pada masa itu kan? Bukan. Dibatalkannya ini artinya menjadi tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ngerti nggak kamu? Jadi seakan-akan gini loh, hukum Taurat itu kan tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Makanya dikatakan di situ bangsa-bangsa lain itu disebut orang-orang kaum yang tidak bersunat, yaitu orang-orang yang jauh. Mudah nggak konsepnya Paulus di sini? Nah, ketika hukum Taurat ini menjadi penghalang yang menghalangi keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ngerti? Karena apa? Hukum Taurat ini tidak
dulu mana boleh orang pegang-pegang kitab Taurat selain orang Yahudi. Mana ada. Kan hanya orang-orang yang convert atau masuk kepada bangsa Yahudi saja yang mempelajari Taurat. Tetapi maksudnya dibatalkan itu artinya tembok perseteruannya itu diruntuhkan sehingga dijadikan satu antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi ini bisa bersatu di dalam iman, kedua-duanya menjadi satu manusia baru sehingga dikatakan di situ sunat itu bukan lagi sunat secara lahiriah, bukan dikerjakan oleh tangan manusia tapi sunat batin gitu loh. Jadi hukum Taurat itu bukan dibatalkan terus hilang, kita nggak jadi Kristen jadi orang pembunuh, jadi pencuri, jadi perampok, jadi berzina, enggak begitu. Tetapi artinya hukum Taurat itu diruntuhkan temboknya yang tadinya dikatakan di situ menjadi pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Makanya Kristen itu ya ada Kristen yang Yahudi, ada yang non-Yahudi, kita semua sama di mata Tuhan, nggak lagi dibeda-bedakan gitu loh. Kalau dulu kan Tuhan enggak. Perjanjian lama kan hanya untuk bangsa Yahudi. Nggak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi. Tetapi dengan matinya Kristus sebagai manusia, dia telah meruntuhkan benteng pemisah itu sehingga sekarang keselamatan bisa sampai kepada kita yang notabene kita bukan orang Yahudi gitu loh. Kita dianggap orang-orang jauh, orang-orang nggak bersunat. Gitu maksudnya Kengkrep ya. Itu ya Ibu Sofi, itu saya tambahkan dikit. Itu sejalan dengan surat Rasul Paulus di Roma 2 ya. Saya bacain Roma 2 ya. Ayat 17 sampai yang ke 29 ya. Nanti saya jelasin ini. Sudah jelas semua kali, tidak perlu ditanya lagi ya. Habis itu saya bertanya lagi kepada mereka ya. Saya bacain nih. Pak Lobo tidak sudah jelasin juga, Ibu Sofi juga. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu dirimu orang Yahudi dan bersandar pada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegelapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, janganlah mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Ya, saya bacain sama 25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunat itu tidak ada lagi gunanya. Tadi Ibu Sofi sudah jelasin tadi ini juga ya. Kemudian jadi engkau orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidaklah ia dianggap sama dengan orang-orang yang telah disunat. Jika engkau demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi, dengar nih, tadi siapa nih yang Muslim? Hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ya mohon maaf, bukan titik yang dipotong itu loh, bukan. Apakah salah? Boleh, saya saja disunat gitu loh. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Tadi Ibu sudah jelasin nih ya. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Ya gitu loh ya. Apa gunanya kamu disunat sampai menggunakan hukum Taurat itu? Sebentar. Saya jelasin dulu. Maka pujian bagi datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya, jadi ini sudah jelas, tidak perlu ditanggapi. Sekarang saya bertanya, sebutkan satu. Tapi gini Timothy, bentar dulu Timothy. Saya menemukan, bentar dulu. Ada lagi bentar. Tadi bentar dulu. Kita sudah sepakat bertanya. Biarin dia bertanya dulu Pak Timothy. Biarin dia bertanya dulu Pak Timothy. Biar dia sampai puas. Biar dia puas kita lemah. Ya, silakan. Saya sebentar lagi mau buka puasa sebentar. Ya, kasih tanya Biar dia puas, kasih dia puas sampai kita lemas. Ya, silakan. Tadi mengatakan orang asing tidak bersunat ya Bu Sofia, betul kan? Orang non Yahudi tidak betul. Itu bukan lagi menjadi satu kewajiban karena kita orang goyim. Tapi boleh disunat nggak boleh, ya bukan tadi dilarang, enggak ya? Tapi ini pernyataan kalian ini sangat bertentangan Yeskiel pasal 44 ayat 9 kalau nggak salah. Ini bunyi ayatnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Berarti orang yang tak bersunat ini, ya orang yang bersunat ini mau asing maupun orang Yahudi, kalau nggak bersunat dilarang masuk kudusnya Elohim seperti itu. Nah, jadi kan gampang sekali jawabnya. Sebentar. Itu Yeskiel. Aku kan tadi udah jelaskan. Perjanjian lama itu merupakan satu gambaran atau satu bayangan. Selamat sore. Ya, berarti sebentar, di Ulangan 30 ayat 6. Ya, dikatakan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Ya, kemudian Ulangan 10. Sebentar. Kamu diam. Ulangan 30 ayat 6. Dikatakan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Ulangan 10 ayat 16. Itu sunatlah hatimu. Ya, jadi begini, di Yeskiel itu kalau di perjanjian lama orang tidak bersunat secara lahir yang nggak boleh, itu tidak terhitung masuk di dalam kumpulan kumpulan umat Tuhan, nggak boleh. Nggak boleh karena itu perjanjian lama. Ini perjanjian lama itu sebentar, diam dulu. Di perjanjian lama itu kan aku sudah jelaskan itu sebelum hukum kasih karunia datang. Kamu lagi mudah nggak sih?
Perjanjian lama merupakan gambaran atau bayangan ketika hukum kasih karunia itu sudah datang, kita memakai hukum kasih karunia yaitu bersunat hati. Apakah sunat lahiriah dilarang? Enggak. Tapi bukan lagi itu yang dipentingkan untuk keselamatan gitu loh. Jadi kalau kamu ngambil dari perjanjian lama itu nggak guna. Karena kita sudah memakai yang namanya perjanjian yang baru, yang mana yang disunat adalah lambang baptisan. Iya betul. Kalau begitu perjanjian lama kalau nggak digunakan ngapain kalian pakai perjanjian lama untuk nubuatan Yesus? Ya nggak bisa dong, nggak bisa. Perjanjian lama itu merupakan harta baru. Lama nggak digunakan. Loh, aduh kamu nggak mudah. Perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang kita terapkan. Aduh, sabar. Kita bilang perjanjian lama nggak digunakan. Sebentar, perjanjian lama itu seperti harta karun. Semua harta karunnya itu ada di perjanjian lama. Semua nubuatan itu 8.632 ada di perjanjian lama. Gak bisa orang Kristen tanpa hidup tanpa perjanjian lama. Tetapi kunci untuk kamu menafsirkan, kunci untuk kamu membuka, kunci untuk kamu ketahui apa yang ada di dalam perjanjian lama, itu kuncinya dipegang Yesus, adanya di perjanjian baru. Gitu, makanya orang Yahudi hanya pegang perjanjian lama. Sampai sekarang mereka nggak ngerti tuh ya. Apa arti beberapa nubuatan di dalam perjanjian lama. Gitu, jadi nggak bisa perjanjian lama tanpa perjanjian baru, nggak bisa. Perjanjian baru tanpa perjanjian lama nggak bisa. Perjanjian lama nggak digunakan lagi kan? Perjanjian lama udah nggak digunakan lagi kan? Aduh, digunakan. Siapa bilang? Aduh, Bu Sofi bilang nggak digunakan lagi. Gimana sih Bu Sofi ini? Bertentangan kali pun. Bukan, aduh kamu tuh nggak mudah. Aku tanya, kalau kamu dikasih peti harta karun, ya kemudian istrimu dikasih kuncinya. Menurut kamu kunci ini berguna nggak tanpa peti harta karunnya? Bukan begitu. Tadi Bu Sof, kalau yang perjanjian lama nggak digunakan lagi. Kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu. Analoginya. Kalau harta karun itu bisa digunakan, ya mau saya ambil. Ya nggak bisa dong. Kamu nggak bisa. Sebentar, nggak bisa. Kamu diam dulu. Ya, kamu dipegangin harta karun, kotaknya tapi dikunci. Kuncinya dipegang sama istrimu. Bagaimana lo membuka? Bagaimana kamu bisa menikmatinya? Gak bisa. Nah, istrimu bisa sisain. Kamu pegang kuncinya, tapi nggak punya peti hartanya. Gak bisa. Ini analogi nggak nyambung nih. Ini nggak ada kaitannya dengan harta karun. Tadi Bu Sofi ada. Ada. Yesus mengatakan begini. Perjanjian lama nggak digunakan lagi. Jadi untuk apa ada perjanjian lama? Saya bilang aku mengatakan perjanjian lama nggak digunakan. Perjanjian lama merupakan gambaran atau bayangan. Aduh, kamu jangan budak dong. Gue nggak pernah bilang. Perjanjian lama itu tidak mungkin tidak digunakan ya. Tunggu Bu Sofi. Diulang dulu lebih bagus lagi Bu Sofi. Saya turunkan dia soalnya dia nggak mau ngedenger. Dengerin dulu ya. Gini, ya Ibu Adasa. Saya ngerti. Jadi perjanjian lama hukum Taurat itu penggenapannya adalah Yesus Kristus Tuhan yang disunat secara rohani. Apakah Kristus membatalkan hukum Taurat? Tidak. Justru Kristus itu membenarkan hukum Taurat. Apakah kita boleh disunat? Ya banyak orang Kristen disunat. Gitu loh. Itu kan tadi sudah dikatakan Ibu Sofi, kita disunat secara rohani. Bukan lagi sunat itu orang Yahudi, non-Yahudi. Jadi dilihat bukan berdasarkan Yahudi dan non-Yahudi, tapi kita disunat berdasarkan rohani. Makanya Kristus penggenapan itu hukum Taurat. Sehingga keselamatan itu sampai kepada bangsa lain, termasuk kita orang Indonesia. Tadinya kita tidak mendapatkan keselamatan. Ini enggak, gimana Ibu Sofi? Jadi mohon maaf ya Ibu Hadasa dan teman-teman di rumah lihat. Orang-orang ini kan tamatan pesantren. Nggak nangkap maksudnya logikanya, ilmunya, pengetahuannya, kecerdikan, hikmahnya nggak ada gitu loh. Ya orang-orang mohon maaf ya, saya mohon maaf ini. Bodoh dan tolol gitu loh. Jadi sampai kita buru-buru itu sampai besok pagi Ibu Hadasa. Oke, saya jelaskan lagi sedikit. Muter-muter kayak seperti monyet, lompat ke sana kemari, lompat ke sana, nggak ngerti. Jadi nggak. Gimana ya, Ibu Sofi tadi sudah jelasin dari awal hukum Taurat ini, disunat lahiriah ini. Kenapa kita tidak disunat? Kristus menggenapi. Kenapa? Supaya keselamatan itu datang. Kita disunat secara rohani. Bukan lagi diatur, makan, minum, ke kamar mandi, kaki kiri, kaki kanan, harta warisan gini-gini. Nggak mudeng. Maksudnya orang goblok pun ya ngerti gitu loh. Tapi kan orang-orang ini kan alumni-alumni. Mohon maaf itu. Yang IQ-nya, mohon maaf bukan merendahkan ya. Tapi memang kita ini seperti stres ini yang mereka mengajari mereka yang mohon maaf ini. Mungkin gini, Pak Timothy, apakah di pesantren itu ada pelajaran formal gitu loh? Apakah hanya untuk agama tok saja? Menghafal doang Pak, soalnya kalau mereka hanya untuk agama saja, makanya mereka bilang bumi ini datar, karena dia ambil ayat firman Al-Quran aja. Teman-teman, gini sebentar ya. Lengkapi dulu penjelasannya Bu Sofi. Memang tadi itu si bapak itu, Hiro itu nggak mau dengerin, makanya dia nggak nyambung. Tapi teman-teman kita di luar masih mau mendengar. Tolong dilengkapi dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi. Silakan Bu Sofi. Ya silakan. Ya, saya kasih Anda satu kuncinya. Bagaimana Anda membaca Alkitab? Ya, saya sudah jelaskan di dalam video saya. Ada orang Kristen yang berpendapat bahwa perjanjian lama dia nggak pernah baca lagi. Yang lama udah berlalu katanya. Saya hanya baca perjanjian baru. Itu goblok. Ya, itu namanya orang Kristen offlock. Kenapa? Karena perjanjian lama itu merupakan perjanjian baru yang dimeteraikan atau di-shield. Ya, jadi harta karunnya, kalau Anda mau tahu kunci kerajaan surganya, ya, harta karunnya tuh ada di dalam perjanjian lama, teman-teman.
Semua nubuatan itu ada di dalam perjanjian lama. Kalau Anda tidak belajar perjanjian lama, Anda tidak tahu apa itu sistem kerajaan surga. Ya, tetapi untuk buka perjanjian lama, untuk Anda tahu, kuncinya itu ada di Yesus, ada di perjanjian baru. Ya, jadi perjanjian baru itu merupakan penafsiran dari semua nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama dan penggenapan semua nubuatan di dalam perjanjian lama. Maka tadi saya analogikan, ya Anda punya kotak harta karun, Anda nggak digembok, ya ditutup petinya, Anda nggak punya kunci, gimana Anda mau tahu? Makanya orang Yahudi sampai sekarang ketika membaca perjanjian lama masih ada selubung yang membutakan mata mereka. Mereka nggak ngerti-ngerti, nggak nangkep-nangkep. Ya, sama seperti murid-murid Yesus, nggak nangkep-nangkep. Kenapa? Karena belum dibukakan. Nah, sekarang Anda punya kuncinya, teman-teman. Anda punya perjanjian baru. Nah, Anda tidak pernah baca perjanjian lama kok. Ya, Anda tidak pernah buka kuncinya. Yesus mengatakan kepadamu, aku memberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Kunci apa itu menurut Anda yang diberikan oleh Yesus? Kunci untuk membuka apa itu sistem kerajaan sorga yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Anda tahu ini, ya saya akan mulai satu video baru, seri Unlock the Bible, mengenai hukum-hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau Anda tahu ini, Anda bisa buka. Itu yang namanya kunci-kunci kerajaan surga. Ya, nah kuncinya itu ada di Yesus, teman-teman. Anda punya kuncinya, lah petinya nggak ada di Anda, petinya di perjanjian lama. Gimana kalau Anda punya cuma separuh-separuh? Nggak bisa dong. Kan Anda harus ada petinya, Anda punya kuncinya, kan begitu kan? Ya nggak? Baru Anda bisa menikmati kekayaan di dalam Alkitab kita. Nggak bisa perjanjian lama berdiri sendiri tanpa perjanjian baru, dan tidak bisa perjanjian baru berdiri tanpa perjanjian lama. Gitu ya? Kalau Bu Sophie tadi bilang ini ya, perjanjian lama itu harta karunnya itu ada di perjanjian lama. Kalau saya bilangnya begini, sayang sekali kalau kita nggak baca perjanjian lama, karena di situ terasa banget indahnya kasih Tuhan itu. Dari situ terus kita baca sampai perjanjian baru. Kalau kita buang ya sayang banget. Itu kalau menurut pendapat saya ya. Di situ orang-orang yang saya kemarin dengar kesaksian Pak Kaji ya, Kaji Diri, dia bilang, wah luar biasa indahnya Alkitab itu waktu saya baca. Jadi bayangkanlah, jadi dia kenapa kita buang kalau itu begitu indah gitu. Ya, itu aja kalau saya sampaikan. Jadi Anda tidak mungkin menjadi orang Kristen kafah kalau Anda nggak baca perjanjian lama. Mungkin dalam pengertian mereka, pengajaran mereka itu kan habis manis sepa dibuang. Kalau udah ada yang baru, yang lama dibuang, ditinggalkan. Jadi nggak akan maju-maju. Makanya mereka tidak pernah bisa belajar sejarah. Karena menurut mereka sejarah itu udah nggak penting. Itu sudah berlalu. Jadi mereka melihat apa yang ada sekarang, yang dulu sudah. Makanya tidak pernah bisa berbicara sejarah sama mereka. Tidak ada kesinambungan. Sedangkan kita beda kan. Jadi apa yang ada hari ini artinya adalah korelasi dari apa yang pernah terjadi sebelumnya kan gitu. Semuanya itu kan pasti ada berurutannya. Jadi di sini pola pikir mereka harus dicuci atau dibenarin. Bahwasanya adanya hari ini, keadaan hari ini artinya ada berhubungan dengan yang kemarin atau yang lalu gitu loh. Kan ini semua berkesinambungan, ada linknya gitu. Jadi mereka makanya dari kitab mereka ya. Pak Calontong, kita teruskan nanti ya ngobrolan kita ini.